Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, kota Xiangji jauh lebih makmur daripada 100 abad yang lalu. Fakta bahwa Sage Agung Luohe yang merupakan orang nomor satu di transenden alam kekacauan yang menjaga kota Xiangji selama 10.000 zaman telah menyebar seiring waktu, dan bahkan keluarga dewa sejati abadi biasa telah mendengarnya, sehingga semakin banyak kekuatan kecil, cabang klan besar, dan keluarga dewa sejati abadi yang bersedia menetap di kota Xiangji. Banyak perdagangan antara kedua negara kuno juga dilakukan di sini. Pertama, kota ini merupakan kota perbatasan dengan keuntungan geografis. Kedua, kota ini aman. Semakin besar jumlah perdagangan, semakin penting pula keamanan. Hari ini, Moyu Qingyan sedang memimpin beberapa pengawal pribadi menuju ke garnison. Para pengawal di depan gerbang menyapa cukup hormat. "Jenderal Moyu." Saat ini, Moyu Qingyan memiliki kekuatan besar di kota Xiangji lebih dari 10 abad yang lalu setelah mencapai dewa sejati abadi melalui sistem kultivasi garis keturunan. Luo Feng dan Xuanzhu bermaksud untuk membiarkannya mengelola beberapa urusan di kota. Xuanzhu adalah wakil komandan garnison, namun berdasarkan perintah Luo Feng, Xuanzhu mewakili Luo Feng di kota. Sedangkan Moyu Qingyan menjabat sebagai inspektur jenderal yang bertanggung jawab atas banyak masalah sepele di kota. "Jenderal Moyu." Di dalam garnison, para pelayan tampak sangat hormat saat melihat Moyu Qingyan. Semua orang tahu bahwa dialah satu-satunya murid yang menjaga kota itu. Moyu Qingyan terus berjalan hingga dia melihat sosok yang duduk di gedung tinggi di kejauhan. Dia segera bergegas menghampiri. Moyu Qingyan datang ke pavilion dan membungkuk hormat. "Guru." Luo Feng melirik muridnya di bawah dan tersenyum. "Naiklah." Dia merasa puas dengan muridnya ini, Moyu Qingyan, meskipun bakatnya sedikit buruk. Dengan usaha terbaik Morosa untuk mengajarinya, ia akhirnya menjadi dewa sejati ruang hampa dengan silsilah hukum. Bahkan Morosa memutuskan untuk membiarkannya beralih ke sistem kultivasi garis keturunan yang lebih mudah. Dengan sumber daya yang dimilikinya, ia kini telah menjadi dewa sejati abadi, dan sebagai satu-satunya murid langsung Luo Feng di benua asal, Moyu Qingyan tidak pernah menyalahgunakan ketenaran gurunya untuk melakukan kesalahan. Inilah sebabnya bahkan leluhur Origin mempercayakan kekuasaan kepadanya. Setelah Moyu Qingyan dipersilakan naik, dia segera memanjat pavilion dan melihat gurunya. Sang guru duduk di sana tampak biasa saja. "Qingyan, apakah ada masalah?" tanya Luo Feng sambil menatap muridnya sambil tersenyum. "Murid sudah lama bersama Yang Zunji dari keluarga Zhang. Dia dan aku juga telah berdiskusi bahwa kami akan mengunjungi keluarga Zhang dan orang tuanya. Setelah itu, kami juga akan pergi ke kota Huyang untuk mengunjungi ayahku bersama-sama." Moyu Qingyan berkata dengan hormat. Apakah kamu sudah memutuskan bersama Zhang Zunji?" kata Luo Feng sambil tersenyum. "Murid telah memutuskan." Moyu Qingyan mengangguk. "Baiklah." Luo Feng juga mengangguk. "Meskipun Zhang Zunji berasal dari keluarga kerajaan sebagai murid langsungku, sudah cukup bagimu untuk menikah dengannya," kata Luo Feng. "Morosa!" Luo Feng segera memanggil Morosa. Morosa muncul di pavilion dalam sekejap dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, apakah Anda mencariku?" Dia juga memperhatikan Moyu Qingyan. Moyu Qingyan langsung memberi hormat. Qingyan telah mengarahkan pandangannya pada seorang gadis dari keluarga Zhang bersama Zhang Zunji dan berencana untuk mengunjungi orang tuanya, kata Luo Feng sambil tersenyum. "Aku sudah tahu," jawab Morosa. "Aku telah menasihatinya agar ia fokus pada kultivasi dan bahwa cinta antara seorang pria dan seorang wanita
hanya akan mengalihkan perhatiannya. Tetapi kali ini, ia telah mengarahkan pandangannya pada Zhang Zunji, kata Morosa. Karena dia akan melakukan kunjungan resmi ke keluarga Zhang, kau harus pergi mewakiliku. Lagi pula, kau juga berada di alam kekacauan. Kau harusnya cukup untuk mewakiliku, untuk memberi muka pada keluarga Zhang, kata Luo Feng. Lebih dari 10 abad yang lalu, setelah Ma Yuqingyan menjadi dewa sejati abadi dengan bantuan sistem kultivasi garis keturunan, Morosa dengan cepat mengungkapkan kekuatannya setelah mendapatkan persetujuan Luo Feng yang menunjukkan kekuatannya yang telah berhasil menembus alam kekacauan. Setelah Morosa mengungkapkan kekuatannya di alam kekacauan, Luo Feng juga meminta Ma Yuqingyan untuk secara resmi menyembah Morosa sebagai gurunya. Baiklah, aku akan pergi atas nama Tuan. Morosa langsung setuju. Terima kasih telah merepotkan guru kedua, kata Ma Yuqingyan. Bagaimanapun juga kau adalah muridku, kata Morosa yang masih sangat senang melakukannya. Luo Feng tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengatuk pelan. Setetes air terbang keluar dari ujung jarinya dan mendarat di telapak tangan Ma Yuqingyan. Setelah berubah menjadi tanda tetesan air, tanda itu menghilang. Ma Yuqingyan sedikit bingung. Luo Feng berkata, kau akan pergi ke keluarga Zhang sekarang, dan kemudian kamu harus pergi ke kota Huyang. Itu adalah perjalanan yang panjang. Jika kamu menghadapi bahaya, kamu dapat mengaktifkan tanda itu dengan pikiran, dan itu akan melindungimu. Terima kasih guru, Ma Yuqingyan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Ketika Morosa melihat pemandangan ini, dia bergumam diam-diam. Tuanku, jelas-jelas hanyalah seorang transenden alam kekacauan. Aku adalah Raja Dewa yang sebenarnya, tetapi metodenya sekarang sangat sulit untuk kupahami. Pergilah, kata Luo Feng. Ma Yuqingyan segera pergi dengan hormat. Namun, Morosa tetap tinggal di pavilion. Tuan, aku akan keluar sendirian, kata Morosa sambil menatap tuannya. Ingatlah, untuk mengendalikan kekuatan yang kau tunjukkan, batasanmu adalah mencapai 50% hingga 60% dari kekuatan Jiujia. Luo Feng memberi perintah melalui transmisi suara. Aku mengerti, Morosa pun mengerti. Kalau begitu, aku akan pergi dan bersiap untuk berangkat bersama Qingyan. Luo Feng mengangguk. Muridnya akan menikah dan Luo Feng tidak ingin terlalu ikut campur. Cinta juga merupakan perjalanan terindah dalam perjalanan hidup muridnya sendiri. Scene berganti di tanah harta karun di ruang tak terbatas. Makhluk asli sedang berdiam di sana, sementara Luo Feng tampak di kejauhan. Pikiran dan keinginan kedua belah pihak bertabrakan, saling berhadapan dan bertarung. Luo Feng tidak menggunakan teknik elemental, tetapi menggunakan beberapa metode yang telah ia temukan. Selama konfrontasi, ia terkontaminasi oleh beberapa pikiran Hunyuan. Hampir saja. Setelah konfrontasi singkat, Luo Feng mendapatkan ide. Hendak pikiran dipadatkan menjadi bintang yang berputar, langsung menghancurkan kekuatan spiritual agung makhluk spiritual itu. Penghancuran ini langsung menghancurkan lebih dari 90%, hanya menyisakan sedikit kekuatan spiritual paling murni untuk dipadatkan lagi. Bencana ke-9 telah berlalu. Sebuah suara terdengar dalam kesadaran makhluk tentakel dan kekuatan tak terlihat turun, memelihara kekuatan spiritualnya yang tersisa dan dengan cepat pulih. Saat ini, makhluk tentakel itu dipenuhi dengan kegembiraan setelah akhirnya selamat dari ribuan kesengsaraan yang masing-masing sangat sulit. Kesengsaraan 9 ini adalah hasil dari pemusnahan Luo Feng ribuan kali, dan ruang tak terbatas akhirnya menentukan bahwa kesengsaraan ke-9-nya telah berlalu. Raut wajah Luo Feng sedikit berubah. Bagaimana dia bisa pulih secepat itu? Kita telah bertarung ribuan kali, tapi kita tidak akan pernah bertemu lagi. Makhluk tentakel itu menatap Luo Feng, lalu menghilang begitu saja. Luo Feng berpikir sejenak. Kita tidak akan bertemu lagi. Sepertinya dia akan menghilang. Beberapa makhluk asli di ruang tak terbatas ini adalah makhluk spiritual. Meskipun mereka dapat dibunuh terus-menerus, jika mereka tetap di satu tempat,
mereka hanya bisa mendapatkan beberapa poin bonus setiap kali mereka dikalahkan. Semakin sering mereka dikalahkan, semakin banyak poin bonus yang mereka dapatkan. Ada 3 makhluk asli di area yang telah dialokasikan Kaisar Ming untukku. 2 diantaranya telah menghilang dalam 100 abad terakhir. Poin hadiah untuk mengusir makhluk asli yang tersisa sangat rendah sehingga bisa diabaikan. Luo Feng berpikir dalam hati. Sudah waktunya untuk pergi. Saya telah menghabiskan 100 abad terakhir untuk mengasah diriku melalui kombinasi polisi pikiran dan seni elemen. Meski tekad mentalku telah sedikit membaik, saya masih tidak dapat membunuh makhluk asli dengan seni elemen. Makhluk-makhluk spiritual ini memang memiliki vitalitas yang sangat kuat. Kemudian, Luo Feng melangkah dan sudah sangat jauh. Kecepatan terbangnya lebih dari 100 kali lebih cepat daripada saat pertama kali datang ke ruang tak terbatas. Hanya dengan beberapa langkah, dia sudah mencapai tepi kehendak Kaisar Ming. Kaisar! Luo Feng memberi hormat. Dengan pelindungan Kaisar Ming, ia mampu berlatih dengan damai selama ratusan zaman. Ah, kamu, Luo He. Kehendak Kaisar Ming menyelimuti Luo Feng dan dia sedikit terkejut. Kehendak spiritualmu telah tumbuh besar dalam 100 abad terakhir dan kamu tidak jauh dari alam tertinggi Raja Dewa. Ini semua berkat belas kasih Kaisar. Aku dapat berlatih dengan aman di ruang tak terbatas dan mencapai kemajuan seperti ini, kata Luo Feng. Tanah yang diberikan Kaisar kepadaku awalnya memiliki 3 makhluk asli, tetapi sekarang 2 diantaranya telah menghilang dan yang tersisa hanya memperoleh poin hadiah yang sangat rendah, kata Luo Feng. Ah, tampaknya kau sudah membunuh mereka cukup banyak, kata Kaisar Ming. Ketiga makhluk asli ini telah kubunuh lebih dari 1000 kali, kata Luo Feng. Secara umum, setelah lebih dari 1000 kali, makhluk asli mungkin memang menghilang sepenuhnya dan biasanya akan dipindahkan ke suatu tempat yang jauh di ruang angkasa yang tak terbatas, kata Kaisar Ming. Luo Feng pun mengerti. Saya memperlakukan anak-anak kerajaan dengan memberi mereka sebidang tanah di masa-masa awal, tetapi mereka harus memperjuangkannya sendiri setelahnya, kata Kaisar Ming. Saya kesini hanya mau mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar. Saya akan membuka wilayahku sendiri, jawab Luo Feng. Akan sangat menakjubkan jika kamu bisa mencapai kehendak tertinggi Raja Dewa di alam kekacauan. Ruang tak terbatas sangat mementingkan aspek ini dan juga akan memberikan hadiah. Aku juga melukis beberapa gambar binatang malapetaka di waktu luangku di ruang tak terbatas. Jadi, aku akan memberimu satu. Saat dia berbicara, sebuah gulungan hitam dan merah muncul dari udara tipis dan terbang menuju Luo Feng. Bahkan sebelum gulungan itu dibuka, Luo Feng dapat merasakan tekad kuat yang terkandung di dalamnya. Ini berbeda dari lukisan binatang malapetaka biasa, kata Luo Feng. Anda seharusnya sudah melihat bayangan binatang malapetaka, tetapi bayangan binatang malapetaka berbeda dari lukisan binatang malapetaka. Lukisan itu adalah binatang malapetaka dalam benak pelukis, dan binatang malapetaka dalam benak setiap pelukis berbeda, kata Kaisar Ming. Terima kasih, Yang Mulia. Luo Feng sangat berterima kasih. Ngomong-ngomong, hubungan antara gurunya, Diju dan Diming tidak begitu baik, tetapi Diming masih sangat memperhatikannya. Jadi Luo Feng tentu saja sangat berterima kasih. Luo Feng memberi hormat penuh hormat, lalu terbang menjauh dan mulai menjelajahi ruang angkasa yang tak terbatas sendirian. Di tanah harta karun ruang tak terbatas, Luo Feng berubah menjadi aliran cahaya dan terbang. Kecepatan terbangnya ratusan kali lebih cepat daripada saat pertama kali datang ke ruang tanpa batas. Dan ini hanyalah kecepatan perjalanan normal. Di tanah yang berharga ini, semua tempat dengan lebih banyak makhluk asli telah ditempati. Jika aku ingin membuka wilayahku sendiri, aku harus pergi ke daerah yang paling terpencil dan sunyi, pikir Luo Feng. Dia segera memilih satu arah dan melanjutkan perjalanannya. Selama perjalanan, Luo Feng juga berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari tempat-tempat yang dihuni oleh pasukan besar. Ketika dia menyentuh kesadaran agung,
dia akan diperingatkan dan diusir. Dia tidak pernah bertemu dengan orang seperti Kaisar Ming yang cukup baik hati untuk memberinya sebidang tanah. Setelah terbang cukup lama, akhirnya dia tiba di tujuan. Ini adalah Danau Baiwu. Luo Feng menatap danau luas yang tak berujung di depannya dengan kabut mengambang di sekitarnya. Danau Baiwu sangat luas. Pada awalnya ada ratusan makhluk asli di sini. Kemudian raja dari negara kuno Guntur menduduki tempat ini sendirian, menyebabkan makhluk asli di sini terus berkurang. Sekarang mungkin hanya ada segelintir makhluk di seluruh danau. Ini adalah tempat yang pernah diduduki oleh banyak pasukan karena jumlah makhluknya terlalu sedikit dan wilayahnya terlalu luas. Pasukan besar meremehkannya. Hanya pasukan tunggal seperti Luo Feng yang peduli. Ayo, mulai eksplorasi seluruh Danau Baiwu. Begitu Luo Feng memiliki pikiran ini, ia menciptakan 9 klon. 9 klon itu terbang ke segala arah dengan hati-hati mencari makhluk asli di dalam kabut. Di ruang tak terbatas, 19 jalan asal telah disegel. Untuk melakukan gerakan yang benar-benar kuat, Anda harus membuka jalan baru sendiri. Selama ratusan abad ini, Luo Feng juga telah mencoba membuka jalan kehidupan dan kematian. Latihan ini mengalami kemajuan yang cepat. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada memahami asal-usul kehidupan dan asal-usul kehancuran. Luo Feng menggunakan teknik cloning untuk akhirnya menyelesaikan penyelidikannya terhadap Danau Baiwu. Saat ini, 2 Raja Dewa menduduki sebagian Danau Baiwu. Di luar wilayah yang mereka tempati, ada 3 makhluk asli yang semuanya cukup jauh. Dari ketiga makhluk asli ini, 2 diantaranya relatif biasa, mirip dengan makhluk-makhluk yang pernah aku lawan sebelumnya. Dan yang satu lagi sangat kuat, mampu menahan seni elementalku dengan hanya luka-luka ringan. Ketika makhluk asli ini ada yang satu kuat dan yang 2 lemah, Luo Feng masih sangat puas. Dia berharap memiliki makhluk spiritual yang lebih kuat untuk mengasah dirinya. Hanya ada 3 diantaranya. Meskipun ketiga makhluk asli itu relatif jauh, Luo Feng tetap memutuskan untuk menempati semuanya. Aku menggunakan metode membelah tubuhku untuk menempati area ketiga makhluk asli itu secara terpisah. Tubuh asli Luo Feng dan kedua klonnya terpisah sejak saat itu, masing-masing menempati 1 makhluk asli. Scene berganti di negara kuno Yanfeng, kota Fengyang, yang juga merupakan tanah leluhur keluarga kerajaan Zhang. Sejumlah besar keturunan mereka telah tinggal dan berkembang biak di sini dari generasi ke generasi. Hahaha, kakak Luosa, silakan. Yunji dan Moyu Qingyan dapat menjadi mitra Tao, yang juga merupakan takdir keluarga Zhang dan Saga Agung Luohe. Di aula besar keluarga Zhang, para pemimpin inti keluarga Zhang ada di sini untuk menyelenggarakan perjamuan besar bagi Luosa, Moyu Qingyan, dan yang lainnya. Di dalam aula istana, kedua tuan kekacauan dari keluarga Zhang semuanya muncul. Mereka duduk di kursi utama bersama Morosa. Ketiga penguasa alam kekacauan mengobrol dan tertawa dengan sangat harmonis. Qingyan, anak ini adalah murid tuanku dan juga muridku. Saat Yunji dan Qingyan menjadi pasangan Tao di masa depan, dia juga dianggap sebagai setengah dari muridku, kata Morosa sambil tertawa. Moyu Qingyan dan Yang Junji sama-sama duduk di bawah. Kedua generasi muda mendengarkan dengan penuh perhatian. Tampaknya kedua belah pihak terlibat dalam percakapan yang menyenangkan. Moyu Qingyan juga sangat senang melihat pemandangan ini. Ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi klan Zhang, dan dia takut klan Zhang tidak akan menyetujuinya. Namun pada akhirnya keluarga Zhang sangat ramah. Meskipun Yang Junji berasal dari garis utama keluarga Zhang, bagaimanapun juga ada banyak keturunan bangsawan. Dia hanyalah salah satu dewa sejati abadi yang tidak terlalu menonjol di antara lebih dari 10.000 dewa sejati abadi dalam keluarga kerajaan. Sebenarnya aku tidak dianggap serius di klan. Sang Junji menyampaikan pesan, mengatakan bahwa 2 penguasa kekacauan di klan muncul ini karena identitasnya. Kemunculan alam kekacauan merupakan suatu hal yang cukup besar. Adapun Raja Dewa Feng Zhang yang merupakan dewa tertinggi dari klan Zhang, dia adalah dewa raja. Dia tidak perlu ikut campur dalam masalah 2 junior dewa sejati abadi yang menjadi pasangan.
King Yan, mulai sekarang kita adalah keluarga. Ayo, minumlah, kata ayah Zhang Zunji. Dia juga sangat antusias. Dia hanyalah dewa sejati abadi biasa, dan statusnya di klan jauh lebih rendah daripada dewa sejati abadi dari garis keturunan hukum. Namun hari ini, dia sangat mulia. Bahkan kedua leluhur alam kekacauan sangat ramah. Moyu King Yan sama sekali tidak sombong. Dia mengenalkan dirinya sendiri, menceritakan awal kultivasi hingga bertemu dengan Zhang Zunji, dan mereka jatuh cinta. Scene pun berganti di tanah harta karun ruang tak terbatas. Saat ini muridnya akan menikah, tetapi Luo Feng sebagai gurunya sedang berkonsentrasi pada kultivasi. Saat ini ia sedang duduk bersila di sebuah pulau di danau, melakukan metode pemurnian hati penghancuran besar untuk menghilangkan polusi pikirannya sendiri. Semakin kuat makhluk asli, semakin kuat pula polusinya. Luo Feng dapat merasakan dampaknya pada dirinya sendiri. Bahkan ketika ia mencoba memahami Dao Agung, polusi spiritual akan terus mengganggunya. Ledakan, tiba-tiba sebuah kesadaran menyentuh kesadaran Luo Feng yang menyebar. Ini wilayahku, cepatlah pergi, Luo Feng menyampaikan pikirannya. Wilayahmu? Aku telah membunuh makhluk asli di sini puluhan kali. Itu sudah menjadi tempatku. Hendak spiritual itu juga telah mencapai tingkat kedua dari Raja Dewa. Sosok besar berjubah kuning berdiri di kejauhan, menatap pulau itu dengan sinis. Ternyata itu adalah Luohe. Kamu adalah transenden alam kekacauan, dan kamu berani bersaing denganku untuk memperebutkan wilayah. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah. Luo Feng menatapnya dengan tatapan dingin. Kalau begitu, biarkan aku melihat kemampuan apa yang kau miliki. Seorang Raja Dewa tingkat pertama di ruang tak terbatas ini. Luo Feng menatap sosok besar berjubah kuning di depannya dan merasa sedikit terkejut. Aku tidak menyangka bahwa kontak pertamaku akan dengan Raja Dewa Kerajaan Si di tanah harta karun ruang tak terbatas ini, pikir Luo Feng. Dia mengetahui informasi dari setiap Raja Dewa di benua asal, jadi dia secara alami mengenali identitas sosok berjubah kuning itu sekilas. Dia adalah Patriark Wuxiang, salah satu dari 5 Raja Dewa Kerajaan Si. Leluhur Wuxiang merupakan yang terkuat kedua di antara 5 Raja Dewa Kerajaan Si. 3 penguasa Kerajaan Si di masa awal adalah penguasa Tiankun, leluhur Wuxiang, dan leluhur Daomo. Ketiganya adalah orang-orang yang menghancurkan kerajaan Jin di awal, dan mereka juga merupakan musuh yang sangat dibenci gurunya Zui Zhenke. Penguasa Tiankun adalah Raja Dewa tingkat kedua. Leluhur Wuxiang berada di level ekstrim Raja Dewa tingkat pertama, dan bahkan lebih kuat dari leluhur alam salju dalam hal kekuatan. Dengan bantuan saudaraku, aku menjadi anggota di lingkaran luar, pejabat 2 alam, dan mengumpulkan banyak poin untuk ditukar dengan kesempatan memasuki tanah harta karun ini. Luohe ini hanya seorang transenden alam kekacauan, tapi dia dapat masuk. Gumam sosok besar berjubah kuning itu. Dia memandang Luo Feng cemburu dan sangat tidak adil. Dia tahu betul berapa banyak yang telah dia bayar untuk kesempatan memasuki tanah harta karun ini. Leluhur Wuxiang mencibir Luo Feng. Seberapa hebat kemampuanku karena kau mencari kematian? Leluhur Wuxiang mencibir Luo Feng. Seberapa hebat kemampuanku karena kau mencari kematian? Aku akan memuaskanmu. Begitu tubuhmu menghilang di ruang tak terbatas, apakah kau ingin masuk lagi? Kau akan membutuhkan kuota baru, dan setiap tempat untuk memasuki tanah harta karun ini sangatlah berharga. Luo Feng menatapnya dengan niat membunuh. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap 3 penguasa kerajaan Si. Namun, dia tidak keberatan menghancurkan tubuh pihak lain di ruang tak terbatas dan memotong kesempatan pihak lain. Kedua belah pihak saling berhadapan dari jarak jauh. Tidak ada yang mau mundur. Luo Feng cukup percaya diri, meskipun leluhur Wuxiang mendominasi, dia juga sangat berhati-hati. Namun karena ruang tak terbatas menutup 19 jalur asal, selain kemampuan pikiran, konfrontasi normal hanya bergantung pada pembukaan jalur baru. Bahkan bagi Kaisar, jalan baru yang dibuka belum tentu begitu kuat. Ini juga alasan mengapa
Leluhur Wuxiang cukup percaya diri karena dia telah membuka jalan baru. Meskipun dia tidak menyadari cabang-cabang jalan yang lengkap, dia juga menyadari dua teknik rahasia tingkat Raja Dewa. Leluhur Wuxiang bersikap hati-hati, dan begitu dia memikirkannya, sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyala dalam tubuh Luo Feng. Api tak berwarna dan transparan membakar tubuh dan pikiran Luo Feng. Ini adalah jalan baru api dosa yang telah saya buka berdasarkan jalan asal tak terbatas, kata leluhur Wuxiang dengan sangat percaya diri. Meskipun ia belum menguasai cabang jalan yang lengkap, ia sangat yakin dengan kekuatan api dosanya. Apa ini? Luo Feng juga sedikit terkejut. Api dosa datang terlalu aneh. Tanpa melihat lawan melakukan gerakan, api tak berwarna muncul entah dari mana dan membakar tubuh dan pikirannya. Kesadaran spiritual Luo Feng cukup kuat, bahkan tanpa teknik elemen. Kesadaran itu tidak padam oleh api dosa. Di bawah pelindungan teknik elemen, Luo Feng merasa nyaman dengan pembakaran api dosa. Namun, tubuh fisiknya agak merepotkan. Tubuh Luo Feng sangat istimewa, penuh vitalitas tak berujung. Namun ia juga terus-menerus terkikis, seperti halnya metode pemurnian pikiran penghancuran besar yang terus-menerus menempa tubuh sendirian. Bagian yang tidak mampu bertahan akan dimusnahkan, kemudian akan lahir bagian yang baru. Ini juga sama dengan metode pemurnian tubuh tingkat Raja Dewa, tubuh kehidupan dan kematian yang dipraktikkan oleh Luo Feng. Sekarang dibakar oleh api dosa, itu malah seperti penempaan bagi tubuh Luo Feng. Bagian yang lemah dihancurkan secara aktif dan vitalitas diubah menjadi kekuatan baru untuk dilahirkan kembali. Hanya dalam sekejap, kemampuan tubuh yang terus beregenerasi untuk melawan api dosa meningkat secara drastis. Luo Feng sangat puas dengan kekuatan tubuh baru kehidupan dan kematian. Dia menatap leluhur Wuxiang berkata, "Raja Dewa Wuxiang, sekarang giliranku." Leluhur Wuxiang terkejut melihat Luo Feng mampu menahan api dosanya. Pada saat ini, Luo Feng berdiri di tempat dan dia melambaikan tangannya seperti pedang. Cahaya bilah pedang itu sepadat benang sutra, mengandung keuletan hidup serta kekuatan penghancur dari hukum memotong menjadi dua dengan satu tebasan. Wush! Pedang itu melesat, memotong tubuh leluhur Wuxiang seperti benang sutra, dan leluhur Wuxiang tidak dapat menghindarinya. Seluruh tubuh leluhur Wuxiang berubah menjadi api tak berwarna, dan terkena pedang itu. Dia merasakan sisa kekuatan pedang setelah pedang itu menembus tubuhnya dan terus mengikis tubuhnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menekannya, dan setelah satu atau dua tarikan napas, kekuatan pedang di tubuh api itu benar-benar musnah. Kamu adalah alam kekacauan, tetapi jalan yang baru kamu buka telah mencapai tingkat Raja Dewa, kata Patriark Wuxiang yang telah berubah menjadi tubuh yang menyala-nyala. Dia benar-benar tidak dapat mempercayainya. Mengapa kamu tidak menjadi Raja Dewa dengan jalan barumu? Tidak usah terburu-buru, jawab Luo Feng sambil menatapnya. Tubuhmu cukup menarik, tapi berapa banyak pukulan yang bisa kau terima dariku? Tubuh Luo Feng tiba-tiba terbelah, langsung berubah menjadi 36 klon. Klon? Leluhur Wuxiang tahu ada yang tidak beres. 36 klon Luo Feng mengayunkan lengan mereka dan menebas dengan tangan mereka secara bersamaan. Dengan kekuatan mental Luo Feng, ia sebenarnya dapat menggunakan lebih dari 50 klon untuk melakukan teknik pedang tingkat Raja Dewa ini secara bersamaan. Namun, kerjasama dari 36 klon dapat membentuk formasi pedang. Hentikan dia dengan satu pukulan, siklus kehidupan dan kematian. 36 Luo Feng mengayunkan pedang mereka pada saat yang sama, dan 36 helai cahaya pedang yang pekat seperti sutra langsung menyelimuti tubuh leluhur Wuxiang seperti jaring langit dan bumi, mencekiknya terus-menerus. Tidak! Tidak! Ketika leluhur Wuxiang dicekik oleh cahaya pedang yang seperti jaring pedang, dia menyadari bahwa tubuhnya yang menyala-nyala sedang dikonsumsi dengan cepat. Kekuatan penghancur pedang itu terlalu mengerikan. Kekuatan pedang ini akan kembali dan terus mencekik, gelombang demi gelombang seperti siklus tanpa akhir. Kemanapun Patriark Wuxiang melarikan diri, 36 cahaya pedang menyelimutinya seperti jaring, mencekiknya terus-menerus. Berhenti, semuanya bisa dibicarakan. Aku bersedia membayar harga untuk kompensasi. Tolong lepaskan aku.
kata patriark Wuxiang yang menatap Luo Feng dengan cemas dan tidak peduli lagi dengan wajahnya, karena jika tubuhnya mati, dia akan dikeluarkan dari ruang tak terbatas. Terlalu sulit untuk mendapatkan tempat untuk masuk lagi. Luo Feng menatapnya. Semuanya bisa dibicarakan, tapi sayangnya kamu adalah salah satu dari 3 penguasa besar kerajaan Xi. Kamu adalah musuh besar guruku, gumam Luo Feng. Aku dapat memberimu imbalan berupa harta senilai 50 juta poin, kata leluhur Wuxiang. Mengapa aku harus mengampunimu, kata Luo Feng. Luohe, bagus sekali. Aku akan mengingat ini, kata leluhur Wuxiang. Saat ini 36 cahaya pedang terus mengelilinginya, dan setelah mencekiknya selama lebih dari 10 tarikan napas, tubuh leluhur Wuxiang yang menyala-nyala akhirnya musnah sepenuhnya. Pada saat musnah, leluhur Wuxiang menatap Luo Feng dengan tatapan gila di matanya. Luo Feng juga menatapnya, namun sangat tenang. Ini hanya makanan pembuka. Kau dan aku, kita bisa dianggap sudah saling mengenal, bisik Luo Feng lembut. Itulah kali pertama dia berhadapan dengan 3 penguasa kerajaan Xi. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.